sahabat muda. Kalian pasti sering mendengar bukan tentang kata kasih. Bahasa anak muda familiar dengan kata cinta. Ya, bisa dibilang kalau bahasa Inggrisnya love. Pernahkah kalian mencoba untuk mendefinisikannya? Dengerin ya guys. Yang pertama, bermacam definisi kasih itu banyak ya teman-teman. Kasih atau cinta adalah ekspresi batin yang keluar secara spontan. Kedua, kasih adalah dorongan dari dalam untuk memberi dan selalu memberi bukan menerima. Oh. Ketiga, kasih adalah panggilan untuk melakukan interaksi dengan objek kasih guys. Nah yang keempat, kasih merupakan karakter original dari manusia yang diciptakan Allah atas dasar kasihnya. Terus di sini kita ada kasih dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang pertama, harus tulus dari dalam guys, dari dalam. Nah yang kedua, harus bersifat searah. Yang ketiga, harus siap berkorban. Keempat, harus menerima apa adanya. Yang kelima, harus ikhlas dan rela rugi demi orang lain yang diuntungkan. Nah yang keenam, harus teruji konsistennya guys. Yang ketujuh, harus mengabaikan sikap yang bertentangan dengan ego kita dan kepentingan pribadi. Nah yang ke-8, harus murni dan tidak ada motif tertentu. Jelas nggak guys? Alkitab mendefinisikan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5, di mana firman-Nya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan ia tidak melakukan yang tidak sopan ya teman-teman, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, maupun kesalahan apapun kita nggak boleh guys simpan di dalam hati. Itu dosa. Dan di sini banyak juga sih teman-teman ayat yang tentang kasih dalam Alkitab, tapi di ayat ini sudah cukup jelas kan? Nah, kata kasih dalam Alkitab ternyata ada 5 macam loh. Ada yang tahu belum? Nah, kita uraikan di sini ya guys. Sering diucapkan di mimbar. Mungkin banyak pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang sering menjelaskan tentang kasih. Nah, di sini aku akan jelaskan ada 5 macam. Satu, kasih yang disebut phileo, yaitu kasih persaudaraan atau manusia. Yang kedua, kasih yang disebut eros. Pasti udah sering denger kan? Itu udah tidak asing lagi teman-teman buat kita-kita semua. Ya, kasih yang berhubungan dengan hawa nafsu. Nah yang ketiga, kasih yang disebut stragio. Wah jarang denger tuh, menurut pendeta ini adalah kasih dalam lingkup keluarga intim seperti orang tua, anak-anak, kakak beradik, suami dan istri. Dalam praktek sehari-hari tentu berisi saling menghargai, menghormati dan seterusnya. Yang keempat, kasih disebut telo. Dengan dalam kata teleo, udah pernah dengar belum sih Cak? Belum. Jadi dari kalimat kasih ini, dia mengandung kasih terhadap diri sendiri yang diperlukan secara terbatas. Karena kalau berlebihan bisa jadi egois ya. Gak boleh ya teman-teman. Nah yang kelima nih Len, kasih yang satu ini paling terkenal. Tahu nggak apa? Apa tuh Cak? Kasih agape. Kasih inilah yang paling tinggi dan standar Allah yang diajarkan bagi kita. Kasih ini adalah kasih yang sempurna. Kasih ini adalah tabiat ilahi yang dikerjakan Roh Kudus dalam kita. Kasih ini tanpa pamrih, rela rugi demi orang lain diuntungkan, butuh pengorbanan, ketulusan guys, dan menerima orang lain apa adanya. Wow, ini benar-benar sakti banget kalau kita mempraktekannya sehari-hari. Amazing kan kalau kita lakuin setiap hari tuh teman-teman. Namanya juga kasih yang paling tinggi yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan di sini ada distorsi tentang cinta. Tahu nggak Cak apaan? Tahu? Udah jelasin? Cinta itu tanpa logika guys, udah kayak lagunya Agnes Monica. Lagunya aja ada, makanya kehidupan sehari-hari pasti ada dong. Dan itu yang banyak kita lakukan di setiap harinya. Jadi cinta itu tanpa logika, ya pasti udah gawat dong buat kehidupan sehari-hari. Jadi ya dominannya praktek secara bahaya sih itu guys. Nah ini yang kedua, cinta itu dibarengi tuntunan terhadap yang dicintai. Ini nggak bener sih guys, karena di prakteknya aja bisa dibilang bahwa pasangan yang menuntut melakukan sesuatu sehingga dihubungkan dengan kayak contoh seks, apalagi anak zaman sekarang kan Len, yang udah keluar keluyuran malam-malam, yang seharusnya di rumah aja, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, dan juga uang. Pasti kan banyak tuh pasangan yang hanya mengincar uangnya aja,
segi jabatan, kalau punya pasangan ya harus segi jabatannya, kalau enggak gak bakal terima. Harta, keluarga, kayak didengar kayak darah biru gitu, harus nikah sama orang darah biru. Bukan masih banyak lagi deh guys, makanya jangan karena cinta butuh pengorbanan lalu menuntut sesuatu. Ini cinta palsu, cinta itu lebih ke subjek bukan objek. Jangan ngarang, jangan Kontrol ya sesat, guys. Kasih Allah dalam hati kita mendorong kita untuk memiliki hati yang peduli kepada orang lain. Jadi kasih itu bukan makna kita harus mengasihi berbeda-beda ya guys. Dalam artian kita harus memilih-milih untuk mengutarakan kasih, tapi kita bisa melakukan kasih di setiap kehidupan kita untuk semua orang. Benar. Nah, kasih akan mengalir keluar dari hati yang murni, yaitu hati yang telah dibersihkan, hati yang tidak tercemar. Sahabat muda, tahu kan kalian bahwa ajaran utama dalam kekristenan adalah tentang kasih. Tetapi pelanggaran utama dalam kekristenan justru tentang kasih guys. Sebaiknya kita sadari bahwa ciri khas atau nilai hakiki dalam kekristenan adalah bagaimana kasih agape itu terwujud dalam praktek hidup sehari-hari. Karena Allah telah teladankan dan buktikan dalam penyelamatan kehidupan kita guys. Maka di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa 10 hukum perjanjian lama telah disimpulkan dalam perjanjian baru dengan satu hukum berisi 2 hal yang sepaket nih teman-teman, dimana kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah paket yang komplit untuk hubungan vertikal dan horizontal yang membentuk suatu salib kasih. Jadi sahabat muda, sudahkah kalian memperlihatkan bagaimana seharusnya orang mengenal kita sebagai orang yang percaya? Berikanlah waktumu untuk mendengarkan curhatan temanmu. Kayak kalian pasti punya teman kan, sahabat dekat, pasti kan ada kayak masalah, persoalan, apalagi tentang cinta. Pasti mereka sering curhat, kita bukan hanya mendengar curhatnya aja lah, kita harus kebanyakan pasti tentang cinta. Iya, kita juga kayak aku nih sama Helen. Wow. Paling kan sering curhat tentang cinta kan lah. Iya, benar. Kita bukan hanya mendengar curhatan aja, kita juga harus dukung dalam doa, kasih nasihat, harus punya jalan yang benar, saling menguatkan lah ya. Saling menguatkan pokoknya. Dan kalian harus melakukan itu guys untuk kalian. Dan di sini kita mau undang kalian semua, ayo dong belajar mempraktekkan kasih agape yang menghidupi kontak kasih kita sama yang lainnya. Dan di sini aja yang kita mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.